Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan pembagian mat yang kedua. Setelah sebelumnya kita telah membahas secara tuntas terkait dengan pembagian mat yang pertama, yakni mat tabi'i atau mat asli. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan macam mat yang kedua, yakni mat far'i. Sudah tahukah teman-teman semua apa itu mat far'i? Saya harap semua sudah tahu ya. Nah, untuk di video ini pada hakikatnya adalah sebagai bahan mutolaah. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mempelajari sebelumnya, atau sebagai informasi baru bagi teman-teman yang mungkin awam terkait dengan ilmu tajwid. Nah, untuk yang pertama, pengertian mat far'i. Mat far'i ini adalah salah satu jenis dari mat. Secara bahasa atau secara etimologi, mat far'i memiliki arti mat cabang. Karena kalau kita rujuk dalam bahasa Arab, far'un itu artinya adalah cabang. Nah, secara istilah atau secara terminologi, mat far'i ini adalah salah satu pembacaan apabila huruf mat bertemu dengan dua sebab, yakni adanya hamzah atau sukun. Saya ulangi bahwa secara bahasa mat far'i ini memiliki arti mat cabang. Namun secara istilah ini adalah hukum bacaan apabila mat bertemu dengan dua sebab. Yang pertama adalah hamzah dan juga yang kedua adalah sukun. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam salah satu nadhoman yang mana dimuat dalam kitab Tuhfatul Atfal yang mengatakan wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Nah, jadi dari nadhoman tersebut kita pahami bahwa yang namanya mat far'i itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama, bertemu dengan hamzah atau juga bertemu dengan sukun mutlak. Nah, terkait dengan pembagian mat far'i. Jadi pembagian mat far'i ini bisa dilihat karena adanya dua sebab. Yang pertama tadi adalah hamzah, yang kedua adanya sukun. Jadi pembahasan yang pertama yakni pembagian mat far'i yang hamzah. Pembagian mat far'i yang hamzah ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah muttasil, yang kedua adalah munfasil, dan yang ketiga adalah badal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah muttasil. Muttasil adalah apabila mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Makanya dinamakan muttasil, yang berarti bersambung. Ittasala, yakni bersambung. Nah, dalam pembagian muttasil ini hanya terdapat satu hukum bacaan, yakni mat wajib muttasil. Apa itu mat wajib muttasil? Yang pertama, dikatakan mat wajib karena dibacanya harus lebih dari dua harokat. Jadi panjangnya dari mat wajib muttasil ini adalah lebih dari dua harokat. Nah, di dalam pandangan para ahli qiraat bahwa membaca hukum bacaan mat wajib muttasil ini adalah beragam ukurannya. Misal salah satu imam, yakni Imam Asim yang biasa kita anut sebagai qiraat di Indonesia ini, mengatakan bahwa panjang dari mat wajib muttasil ini adalah 4 sampai 5 harokat. Tapi yang lebih utama adalah 4 harokat. Meskipun demikian,
Ada sebagian imam yang mengatakan bahwa panjang dari mad wajib muttasil ini 6 harokat dan lain sebagainya. Kemudian muttasil. Mengapa dinamakan muttasil? Karena hukum bacaan ini terjadi di dalam satu kalimat. Muttasil yakni bersambung. Ittasala yattasilu. Sebagai contoh yakni al-malaikatu. Al-malaikatu. Kemudian yang kedua sya'ah. Sya'ah. Jadi itu adalah contoh mad wajib muttasil, yakni pembagian dari mad far'i yang pertama karena disebabkan adanya hamzah. Selanjutnya yang kedua yakni munfasil. Nah, di dalam pembagian munfasil ini terdapat dua hukum bacaan mad. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil dan yang kedua mad silah tawilah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mad jaiz munfasil. Hukum bacaan mad jaiz munfasil ini sejatinya serupa dengan mad wajib muttasil. Hanya saja terdapat perbedaan dalam peletakan mad dengan hamzahnya. Kalau yang mad wajib muttasil tadi, mad dengan hamzah terjadi dalam satu kalimat. Nah, kalau mad jaiz munfasil ini terjadi di kalimat yang berbeda. Nah, untuk panjangnya ini sama dengan mad wajib muttasil lebih dari 2 harokat. Ada yang mengatakan 4 sampai 5 dan ada juga yang mengatakan lebih dari 4 sampai 5 harokat. Contohnya tubu ilallah, tubu ilallah. Antara lafaz tubu dengan ila itu berbeda. Nah, jadi ini perbedaan yang kontras antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Nah, selanjutnya yang kedua pembagian dari munfasil yaitu mad silah tawilah atau yang biasa dikenal juga dengan mad silah kubro. Apa itu mad silah tawilah atau mad silah kubro? Nah, jadi mad silah tawilah ini apabila ada hak domir terletak antara dua huruf yang berharokat dan setelahnya terdapat hamzah. Nah, panjangnya itu sama dengan mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil, yakni 4 sampai 5 harokat. Saya ulangi sekali lagi bahwa mad silah tawilah atau mad silah kubro ini adalah hukum bacaan mad yang apabila ada hak domir di antara dua huruf yang berharokat dan setelahnya terdapat hamzah. Sebagai contoh, malahu akhladah, malahu akhladah. Kita perhatikan huruf H itu terletak antara huruf lam dan juga hamzah, antara dua huruf yang berharokat. Nah, setelah huruf H, domir tersebut adalah huruf hamzah. Nah, maka ini bisa kita katakan sebagai bacaan dari atau hukum bacaan dari mad silah tawilah. Semoga teman-teman memahaminya. Nah, yang terakhir pembagian dari mad far'i yang disebabkan karena hamzah, yakni adalah badal. Nah, di dalam pembagian yang terakhir ini terdapat satu hukum bacaan mad, yakni mad badal. Apa itu mad badal? Nah, sesuai dengan namanya bahwa mad badal ini adalah mad pengganti. Mad pengganti dari hamzah. Nah, mengapa dikatakan bahwa mad itu bisa menggantikan posisi hamzah? Ini sesuai dengan kaidah atau formulasi yang disepakati oleh para ahli bahasa. Ini sebagaimana dalam kaidah i'lal yang ke-11 ada yang namanya kaidah ibdal. Bahwasanya apabila terdapat dua hamzah, al-hamzatani idzal taqata fi kalimatin wahid, apabila ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat,
tsaniyatuhuma sakinah. Hamzah yang kedua berharokat sukun. Wajaba ibdalu tsaniyah biharfin. Maka apabila ada dua hamzah beriringan, yang mana hamzah yang pertama itu berharokat fathah, kasrah maupun dhammah, sedangkan yang kedua itu berharokat sukun, wajaba ibdalu tsaniyah, maka wajib mengubah hamzah yang kedua itu biharfin nasaba ila harokatil ula, dengan huruf mengikuti hamzah yang pertama. Misal hamzah yang pertama itu harokatnya adalah fathah, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan bacaan matobi, yakni alif. Nah, begitupun juga apabila hamzah yang pertama itu berharokat kasroh, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan ya sukun. Seperti contoh amanah, kemudian yang kedua utuh. Nah, jadi contoh yang pertama amanah itu pada aslinya atau pada asal katanya berasal dari kata amana. Tadi hamzahnya dua. Kemudian yang utu itu pada hakikatnya katanya adalah utu, bukan utuh. Nah, namun sesuai dengan kaidah yang saya jelaskan tadi, bahwa apabila ada dua hamzah beriringan, yang mana hamzah yang kedua itu berharokat sukun, maka wajib dirubah dengan huruf mat sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Amana jadi amanah. Hamzah yang keduanya diganti dengan alif. Kemudian yang kedua utu diganti menjadi utu, mengikuti hamzah yang pertama, yakni ini dhammah, maka hamzah yang kedua diganti dengan waw sukun. Oke teman-teman, itu saja mungkin penjelasan singkat terkait dengan mad far'i. Sebenarnya pembagian mad far'i ini banyak. Jadi sebagaimana yang dijelaskan pertama, bahwa ada sebab karena hamzah dan juga ada sebab karena sukun. Namun untuk yang sukun insyaallah bisa dijelaskan di lain waktu atau di pertemuan selanjutnya. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin menyebabkan teman-teman tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.